أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ibu dan Bapak, keluarga besar Majelis Madani yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Wabil khusus yang teramat kita ta'zimi, Allah begitu cintai dan Allah begitu muliakan guru kita semua, Al-Ustaduna Syekh Al-Fadil Al-Alama Ustadz Dudi Mutakin, mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan, keistiqomahan, terus membimbing kita untuk menemukan hidayah, nikmat hidup bersama iman, bahkan bisa membuat kita bisa menemukan jalan pulang ke surga. Ustadz Ersad, jazakumullah khair, yang memandu di pertemuan keluarga Majelis Madani malam hari ini. Saya selalu Ustadz Duna, juga para asatidzah kiram, Ustadz Hashim, dan lain sebagainya, Prof. Azali, Masya Allah. Mudah-mudahan guru-guru kita semua senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Ustadzah Imas Karyama, Masya Allah juga hadir. Ustadzah, mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan. Puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan keluarga besar Majelis Madani di malam hari ini untuk kembali menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman di taman surga, Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita, insya Allah. Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, malam hari ini kajian kita tidak terlalu sederhana ya, karena kajian malam saat Ersad jangan terlalu berat, yaitu terkait dengan bahasan tentang doa. Tapi di malam hari ini kita tidak akan membahas apa itu doa, apa itu keutamaan doa, bagaimana adab berdoa, kemudian syarat-syarat agar doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak membahas itu, tetapi kita hari ini akan membahas seputar ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang doa-doa terlarang, doa-doa yang tidak boleh kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah sampaikan di Al-Quran dan di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita tidak akan membahas tentang apa penyebab doa kita ditolak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dalam salah satu hadis, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan, Ustadz Ersad, bahwa salah satu doa yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang berdoa dengan qalbin ghafilin lahin, ya. Itu hati yang tidak serius. Ini salah satu hadis yang Rasul sampaikan kepada kita terkait dengan doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah ketika kita berdoa kepada Allah dengan qalbin ghafilin lahin, dengan hati yang tidak serius. Dan para salafus saleh itu menjelaskan kepada kita keseriusan doa-doa kita itu terlihat dari keselarasannya dengan ikhtiar-ikhtiar kita itu. Allah tidak akan mengabulkan doa orang-orang yang hatinya tidak serius, yaitu yang antara doa dan ikhtiarnya tidak selaras dan tidak sesuai. Contoh misalnya ibu dan bapak sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memiliki anak yang soleh misalnya. Maka Allah tidak akan dulu mengabulkan doa kita sebelum melihat keseriusan kita dalam berdoa itu. Makanya kata para ulama, bentuk keseriusan kita menginginkan anak yang soleh adalah ya
dengan tiga hal. Dan tiga hal ini itu dua halnya Ustadz Dudi Mutakin sering dilupakan oleh orang. Kan biasanya kalau kita menginginkan anak yang soleh itu kita ajarkan agama begitu ya, suruh ke masjid dan lain sebagainya. Tapi ada dua hal lagi yang sering dilupakan oleh banyak orang. Dan dua hal ini kalau tidak kita lakukan menunjukkan bahwa kita tidak serius dengan doa ingin punya anak yang soleh. Kata para ulama yang pertama adalah jadilah orang tua yang soleh itu. Ini Bapak Ibu, kalau kita menginginkan anak yang soleh dalam doa kita, kemudian kita tidak berupaya untuk menjadi orang tua yang soleh, kita sedang tidak serius dengan doa kita. Karena keseriusan kita kepada Allah pengen anak yang soleh adalah dengan terus berikhtiar menjadi orang tua yang soleh. Karena kesolehan anak itu adalah anugerah buah dari kesolehan kita sebagai orang tua. Ya, jadi kesolehan anak itulah anugerah dari Allah, buah dari kesolehan kedua orang tuanya. Karena anak itu kadang gagal mendengarkan kata-kata orang tua, tetapi tidak akan pernah gagal untuk meniru orang tua itu. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian ya. Yang sering kita lupakan ketika kita meminta kepada Allah ingin punya anak yang soleh. Ya. Dan yang kedua yang sering dilupakan oleh kita sebagai orang tua, Ustaz Dudi Mutakin mohon izin, ketika kita berdoa minta anak yang soleh, yang sering kita lupakan adalah yang kedua adalah kita menjadi anak yang soleh untuk kedua orang tua kita itu. Ini yang sering kita lupakan loh sekalian. Karena dalam benak kita kalau pengen punya anak yang soleh ya di sekolah agama kan ya disuruh ke masjid dan lain sebagainya. Kita lupa dengan dua tugas lagi. Satu, berikhtiar menjadi orang tua yang soleh. Dan yang kedua, berupaya menjadi anak yang soleh bagi orang tua kita itu. Ya, apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala kata para ulama. Kan kita mendapatkan Ustaz Hasim ya mendapatkan kaidah dari para ulama kita birrul walidain dinun wa dainun. Orang tua itu adalah berbuat baik kepada orang tua itu dinun wa dainun, agama dan hutang. Birrul walidain dinun wa dainun. Berbuat baik kepada orang tua itu adalah agama dan hutang. Kenapa disebut agama Bapak Ibu sekalian? Karena kebaikan agama anak akan melahirkan bakti yang baik kepada kedua orang tuanya. Maka jangan berharap anak kita akan bakti kepada orang tua ketika tidak memiliki kebaikan dalam agamanya. Makanya kan ada istilah Gurunda Ustaz Dudi Mutakin ya, ada istilah satu orang tua bisa ngurus 10 anak, tetapi belum tentu 10 anak bisa ngurus satu orang tua. Kan ini kaidah populer Ustaz Hashim ya, Ustaz Ersad, Ustaz Dudi Mutakin. Kenapa satu orang tua bisa mengurus 10 anak? Ini gariza Ustaz ya. Ini adalah naluri. Orang tua seperti itu gitu. Bisa ngurus berapapun banyaknya anaknya itu. Tapi satu anak, 10 anak belum tentu bisa mengurus satu orang tua. Kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh anak untuk bisa mengurus orang tua itu adalah agama yang baik. Ya, saya kemarin Ustaz Dudi Mutakin 2 hari yang lalu saya ke Tasik ya, bakti sosial ke sebuah panti jompo, Ustadz, di Tasik bersama salah satu MT besar di Kota Bandung. Ternyata ada banyak orang tua yang di panti jompo itu punya anak-anak yang sukses itu. Sadudi Mutakin, Masya Allah. Anaknya masih ada yang di mana gitu. Ternyata anaknya sukses-sukses gitu. Tetapi orang tuanya di panti jompo dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan menyedihkan. Kenapa anak dengan segala kekuatan dunianya tidak bisa merawat kedua orang tuanya? Karena seberlimpah apapun dunia anak, ketika tidak baik agamanya, tidak akan pernah baik untuk bisa merawat kedua orang tuanya. Karena yang dibutuhkan untuk mengurus orang tua itu adalah agama, Bapak Ibu sekalian. Maka sebetulnya ketika orang tua betul-betul membekali agama kepada anak, salah satu kemanfaatannya adalah agar di hari tua ada anak-anak kita yang sepenuh hati mengurus kita ketika sudah mulai menua. Dan yang kedua, Gurunda tercinta Ustaz Dudi Mutakin, kenapa ulama mengatakan berbuat baik kepada orang tua itu dinun, agama, wadainun, dan hutang.
Ini Bapak Ibu ya dekat. Dinun agama, dainun hutang. Dekat sekali. Dalam kaidah bahasa Arab tidak ada kemiripan kata kecuali memiliki ketersambungan makna. Saya tanya kepada Bapak, memang apa hubungan antara agama dan hutang? Ini jangan disalahpahami. Oh, orang yang paham agama pasti gede hutang. Bukan begitu maksudnya, Bapak sekalian ya. Kan dinun agama, dainun hutang. Tidak ada kemiripan kata kecuali memiliki ketersambungan makna. Apa hubungan antara dinun wa dainun agama dan hutang? Sampai mirip kata-katanya itu. Ya, Eh, para ulama mengatakan Bapak Ibu, orang ketika beragama dia itu sedang berhutang, ya, yang nanti akan dibayar kelak di akhirat Bapak Ibu sekalian. Ketika baik agamanya, dia sedang berhutang yang akan dibayar dengan kebahagiaan kelak di akhirat. Ketika buruk beragamanya, dia pun sedang berhutang, dia akan dibalas dengan apa? Dengan keburukan kelak di akhirat. Maka apapun yang kita lakukan di dunia ini semuanya hutang Bapak Ibu. Karena semuanya nanti akan dibayar kelak di akhirat. Nah ini Bapak Ibu dekat ya agama dan hutang. Hidup beragama ini semuanya sedang berhutang. Hidup di dunia kita sedang berhutang. Nanti semuanya akan kita bayar di akhirat Bapak Ibu sekalian. Nah, berbuat baik kepada orang tua kenapa disebut hutang? Karena salah satu pemahamannya adalah apapun yang kita lakukan kepada orang tua, semuanya hutang yang akan dibayar oleh anak-anak kita. Maka perlakuan anak kita kepada kita, Ustadz Irsad, itu semuanya bayaran dari hutang-hutang yang pernah kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Nah ini Bapak dan Ibu ya. Maka ketika menginginkan berdoa kepada Allah punya anak yang soleh, maka keseriusan doa itu terlihat dari kita betul-betul tumbuh menjadi anak yang soleh baik kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Karena seorang sahabat datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, ya Rasulullah, hal baki, apakah masih ada sisa bagiku untuk berbuat baik kepada orang tua saya ketika sudah tiada? Dan Nabi mengatakan 5 hal ya Ustaz Hashim ya. Yang pertama as-salatu alaihima, yang kedua al-istighfaru lahuma, yang ketiga al-infadu bi ahdihima, yang keempat silaturahim dan yang ke apa ila keluarga dan yang kelima adalah al-ikram bisodikihima. Inilah 5 kewajiban biru waliden seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Nah ini Bapak dan Ibu ya, salah satu contoh doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu hati yang tidak serius. Ketika menginginkan berdoa kepada Allah punya anak yang soleh, maka buktikan keseriusan doa itu. Satu, jadi orang tua yang soleh. Dua, jadi anak yang soleh bagi kedua orang tua kita. Dan yang ketiganya, didik anak-anak kita dengan apa? Dalam kesolehan. Ya. Itu adalah keseriusan doa kita. Dan kita makan berundal sudah dimutakin ya, aduh masya Allah. Ke anak tuh ngomong, kamu kalau ngomong, kalau makan harus duduk, harus benar gitu. Tapi ibu nanti sambil ngeluh syukur, Bapak Ibu, gitu ya. Karena begitu ya. Kamu tuh harus ke masjid, dari Bapak nanti terus saya nyok remote di TV Bapak dan Ibu ya. Ini bentuk-bentuk ketidakseriusan kita punya anak yang saleh. Ya, gitu. Makanya kata Profesor Dr. Nasi Uluan dalam kitabnya Fantarbiyatul Aulad yang 3 jilid itu, ini kitab rujukan penting bagi siapapun yang ingin punya seni bagaimana cara mendidik anak yang soleh. Dan Profesor Dr. Nasi Uluan ini seorang ulama besar Bapak Ibu dan dia seorang rektor ya di salah satu universitas ternama di Saudi Arabia. Beliau mengatakan ternyata dari sekian teori tentang bagaimana cara mendidik anak yang soleh itu adalah al-qudwah, Pak, keteladanan. Karena kadang anak gagal mendengarkan kata-kata orang tua, tapi tidak akan pernah gagal untuk meniru perilaku orang tua itu ya. Ini disertakan oleh Profesor Dr. Nasi Ulwan. Baik, Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Hari ini kita akan membahas tentang doa-doa terlarang, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di beberapa hadis sahihnya, dan sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Yang pertama Bapak Ibu sekalian kita lihat di hadis riwayat Imam Muslim ya dari Anas bin Malik.
Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya hari ini Ustaz Ersad saya memilih doa-doa yang agak sensitif yang sangat berkaitan dengan akidah ya. Karena kalau doa-doa ini kita pintakan kepada Allah tidak hanya dilarang tetapi juga itu menunjukkan akidah kita yang bermasalah. Anas bin Malik bercerita Bapak Ibu sekalian, anna Rasulullah SAW ada rojulan minal muslimin. Dia Rasulullah itu menjenguk seorang muslim, ya Bapak Ibu yang sedang sakit, qad hafata fasara misla farhi. Sampai dengan sakitnya itu menjadi kurus, menjadi apa ya? Menjadi kurus seperti burung yang sangat kecil sekali itu. Ini menunjukkan sakitnya parah Bapak dan Ibu ya. Sakitnya parah. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata kepadanya, "Hal kunta tad'u bi syai'in?" Apakah kamu pernah berdoa sesuatu, awatas aluhu iyahu, atau meminta kepada Allah sesuatu? Kata Rasulullah kepada orang yang sakit ini, faqala na'am. Kata kata dia, ya 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 Rasulullah sudah. Kuntu aqulu. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ma kunta muakibi bihi fil akhirah fa'azilhu li fid dunya. Ini doanya Bapak Ibu. Apa kata orang ini? Ya Allah, seandainya engkau akan menyiksaku kelak di akhirat, maka segerakan siksaan itu di dunia. Ini doanya Bapak Ibu, orang yang sedang sakit, ya, yang dengan sakit yang parah ini sampai-sampai dia itu kurus kering Bapak Ibu, ya seperti burung yang kecil. Dan dia pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, sekiranya engkau akan menyiksaku kelak di akhirat, maka percepat siksaan itu di dunia agar aku tidak mendapatkannya kelak di akhirat. Kira-kira menurut Bapak Ibu doa seperti ini boleh atau tidak? Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bersabda, Subhanallah, la tutiquhu, aw la tastati'uhu. Kamu tidak akan kuat, begitu Bapak Ibu sekalian ya. Kamu tidak akan kuat itu. Baik siksaan akhirat itu ditimpakan di akhirat maupun di dunia, kamu tidak akan pernah kuat. Afala qulta, kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa kamu tidak berdoa ini? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala fada'allahu lahu fasyafahu. Rasul mendoakan orang ini kemudian dia sembuh. Nah, di sini Bapak Ibu dari hadis yang panjang ini, salah satu doa yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah doa seperti orang ini yang sakit. Ya Allah, kalaulah sekiranya aku akan disiksa kelak di akhirat, maka segerakan siksaan itu di dunia. Bapak Ibu ini tidak boleh. Karena siksaan itu baik ditimpakan di dunia maupun di akhirat kita tidak akan kuat, Pak. Makanya doa yang lebih baik daripada itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu di surat An-Nisa ayat 27 dan 28 itu kita akan mendapatkan dua ayat yang menjelaskan kepada kita apa yang paling Allah inginkan dari kita. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, apa yang paling kita inginkan dari Allah? Tentunya banyak ya. Ini kelihatan wajah-wajah banyak keinginan, Pak. Tapi pernah nggak kita berpikir apa yang paling Allah inginkan dari kita? Kan Bapak Ibu ya, ketika kita berpikir apa yang paling kita inginkan dari Allah, saking banyaknya sampai lupa bertanya apa yang paling Allah inginkan dari kita. Ternyata Bapak dan Ibu, yang paling Allah inginkan dari kita itu Allah sampaikan di surat Nisa ayat 27 ayat 28. Apa yang paling Allah inginkan? Allahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah hanya ingin memaafkan dosa kita. Allah hanya ingin menerima tobat kita. Itu yang paling Allah inginkan Bapak Ibu dari kita itu. Allahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah menginginkan hanya ingin memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita dan menerima tobat kita. Ketika keinginan kita kepada Allah banyak sampai susah dihitung, Ustaz Hasim ya, saking banyaknya,
Tapi ternyata yang paling Allah inginkan dari kita itu cuma satu. Hanya ingin memaafkan dosa kita. Hanya ingin menerima tobat kita. Kenapa Allah begitu ingin menerima tobat kita? Allah jelaskan di ayat 28-nya. Yuridullah ayyuhaffifa ankum. Karena Allah ingin meringankan kita semua. Para ulama mengatakan kelak di akhirat. Kenapa Allah begitu menginginkan menerima tobat kita? Karena Allah ingin meringankan kita kelak di akhirat. Kenapa Allah begitu menginginkan meringankan kita kelak di akhirat? Karena Allah Maha tahu tidak ada di antara kita yang akan kuat disiksa api neraka. Sesuai dengan hadis Nabi ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Allah tahu Bapak Ibu, tidak ada di antara kita yang akan kuat disiksa api neraka. Maka tidak ada keinginan terbaik Allah dalam hidup kita kecuali surat An-Nisa ini. Allahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah itu hanya ingin memaafkan dan menerima tobat kita. Karena Allah ingin meringankan kita kelak di akhirat. Karena tidak ada di antara kita yang akan sanggup dan kuat disiksa api neraka. Makanya suka sedih Saudara Sim ya, karena ada beberapa artis-artis kita yang menentang ingin menjadi ingin bisa masuk ke neraka wa iyadzubillah. Ibu dan Bapak, seberat-beratnya penderitaan kita di dunia tidak akan sebanding dengan seringan-ringannya penderitaan kelak di akhirat. Salam Bapak Ibu ya. Seberat-beratnya penderitaan di dunia tidak akan pernah sebanding dengan seringan-ringannya penderitaan kelak di akhir. Makanya kata Nabi, kamu jangan berdoa itu. Kamu tidak akan kuat. Maka berdoalah kepada Allah. Apa doanya tadi Bapak Ibu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi baik di dunia maupun di akhirat tidak boleh Bapak Ibu kita meminta disiksa. Kita minta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tanya kepada Bapak Ibu doa ini, karena Ustadz Hasim doa ini pernah disampaikan oleh salah satu tokoh agama ahli sufi itu. Ya, ahli tasawuf. Ya Allah, berikan aku musibah sebanyak-banyaknya yang dengan musibah itu agar aku semakin dekat dengan Engkau ya Allah. Karena kan Bapak Ibu kita tahu ya, ar-ruju' badal musibah aruju ilallah. Bapak Ibu kalau orang sudah mendapatkan musibah itu biasanya mendekat kepada Allah, betul kan? Sampai dia mengatakan begini, ya Allah, berikan aku musibah sebanyak-banyaknya dan seberat-beratnya agar aku semakin dekat dengan Engkau. Kira-kira Bapak Ibu boleh nggak berdoa seperti itu? Karena doa ini pernah dilafadzkan oleh seorang tokoh tasawuf. Ya. Ya Allah, berikan aku ujian seberat-beratnya. Yang dengan ujian itu semakin membuat aku dekat dengan Engkau. Tidak boleh, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan doa terbaik adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini Bapak Ibu, tidak boleh kita meminta mempercepat siksaan di akhirat. Justru kita harus minta kepada, oh ya Allah jangan siksa aku, baik di dunia maupun di akhirat. Inilah doa yang diajarkan Nabi, doa sapu jagat, Pak. Yang kalau kita bilang sapu jagat di orang Arab, mual ngertiin dan mual apalin. Nah, sapu jagat. Nah ini Bapak dan Ibu ya, yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, terkait dengan salah satu doa yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan begini Bapak Ibu coba lihat di hadis ini. Ya, kita lihat di hadis ini Bapak Ibu sekalian. Ini hadis Bukhari. Ya, Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala la yatamanna yanna ahadu minkumul mauta lidurrin nazala bihi. Janganlah di antara kalian berdoa kepada Allah menginginkan kematian karena begitu beratnya musibah yang sedang kita hadapi. Ini kenapa saya sampaikan hadis ini, Gurunda Ustadz Mutakin, karena ada beberapa kasus jamaah Ustadz Hasim yang meminta kematian ketika melihat sudah lelah dengan penyakitnya, sudah lelah dengan penderitaan sakitnya itu. Dan ini Bapak dan Ibu pernah disampaikan kepada saya beberapa kali Gurunda Ustadz Mutakin.
Karena kata Rasulullah, la yatamanna yanna ahadu minkumul mauta li dzurrin najala bihi. Kita tidak boleh berdoa meminta kematian kepada Allah gara-gara kita merasa musibah yang Allah berikan kepada kita terlalu berat itu. Ya. Karena sedudia ada bilang gitu, Ustad, abi tos tekiat hoyong uih ka mana? Kan gitu ya. Nggak boleh Bapak dan Ibu. Ya, kita meminta kematian. Fa in kana la budda mutamanniyan lil maut, tetapi kalau Anda betul-betul membutuhkan doa itu, maka Nabi ajarkan doa yang baik. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairun li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairun li. Ya Allah, hidupkan aku jika kehidupan itu baik bagiku, dan wafatkan aku jika kematian itulah baik bagiku. Boleh Bapak Ibu? Nabi ajarkan doanya ini. Ya. Dia tidak boleh, ya Allah, engel engel abi gerak canak uih itu tidak boleh sekali. Ya. Maka Nabi ganti dengan doa yang sangat indah. Kalaulah orang harus betul-betul berdoa seperti ini, kata Nabi, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairun li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairun li, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita boleh merindukan kematian? Para ulama mengatakan merindukan kematian, Bapak Ibu, min alamatil imanil amik, tanda kedalaman iman. Tapi meminta kematian itu tanda keputus asaan. Dan seorang mukmin tidak boleh berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Ini Bapak dan Ibu, makanya nanti kalau ada yang punya kasus seperti ini ya, gerunda sudah dimutakin, Ustad, wios to abi teh hoyong gerak si kenapa moal damang Ustad, tos karunya pisan, kan begitu ya. Karunya disiksa ku penyakit, boleh kita minta doa kematian? Tidak boleh, kecuali doa ini. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairun li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairun li. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Saya beberapa kasus terjadi seperti itu, dan saking menderitanya dengan penyakit, saking lelahnya dengan sakit yang bertahun-tahun berkepanjangan dan tidak menemukan kesembuhan, bahkan secara medis sudah diponis ini mah mual damang gitu ya. Maka ini doa terbaik Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada yang salah duga Bapak Ibu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kan Aisyah itu gerunda Ustaz Husim pernah punya kasus yang sangat berat sekali dalam kehidupan rumah tangganya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kasus ini membuat Aisyah itu jatuh sakit Bapak Ibu sekalian. Itu namanya hadisatul ifki ya, yaitu tentang cerita dusta itu. Di mana Aisyah itu oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dan komplotannya orang munafik di Madinah itu digosipkan berselingkuh dengan seorang sahabat Nabi bernama Sofwan bin Mu'attal dalam pasca pulang dari perang Bani Mustalik Bapak Ibu ya. Gitu. Sampai-sampai goncangan goncangan rumah tangga Nabi itu begitu dahsyat sekali. Sampai-sampai Nabi itu meminta petunjuk kepada dua sahabat Nabi untuk menceraikan Aisyah, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Nabi meminta saran dari Usamah bin Zaid, dan yang kedua meminta saran dari Ali bin Abi Thalib. Ini kenapa Nabi meminta saran kepada Usamah bin Zaid dan Ali bin Abi Thalib untuk menceraikan Aisyah radhiyallahu anha. Saking beratnya konflik rumah tangga Nabi, hampir berujung perceraian dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, pertama kenapa Rasulullah itu meminta nasihat saran kepada Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid ini Bapak Ibu putra dari Zaid bin Harisah ya, yang pernah tinggal di rumah Nabi. Dan Nabi dulu pernah mengangkat beliau sebagai anak angkat, Ustaz Hasim. Namanya Zaid bin Muhammad dulu. Turun ayat pelarangan tentang anak angkat, maka diubah dari Zaid bin Muhammad kembali menjadi Zaid bin Harisah.
Nah, punya anak namanya Usama. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga pernah tinggal di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagai balas budi karena Rasul dulu pernah diurus oleh Abu Thalib ya, bapaknya Ali bin Abi Thalib ketika itu. Jadi Nabi itu betul-betul curhat ke orang yang paling dekat dengan hidupnya, yaitu Usamah dan Ali bin Abi Thalib. Karena dua-duanya ini orang terdekat dan pernah tinggal di rumah Nabi. Maka pelajarannya Ustaz Asim ya, Ustaz Dodi Mutakin, jangan curhat ke sembarang orang, apalagi kepada orang yang punya masalah yang sama. Terciptalah penderitaan berjamaah. Ada kita maksudnya tukang sayur di curhatan, lewat curhatan pagi-pagi itu. Sampai sih emang itu dagang deh ya, karena hidupnya berat dengan beban ibu-ibu komplek. Ya, Nabi itu tidak sembarang curhatnya, Bu. Kenapa pada Usama bin Zaid? Karena Usama adalah putra dari Zaid bin Harisah yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan pernah tinggal di rumah Nabi. Yang kedua Ali bin Abi Thalib pernah tinggal di rumah Nabi, sahabatnya, dia ponakannya, bahkan dia itu adalah mantunya, ya kan? Karena Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib itu. Jadi Rasulullah itu gerunda saking peliknya rumah tangganya, minta saran ingin cerai dengan Aisyah. Apa kata Usama bin Zaid? Ya Rasulullah, anna Aisyah ahluka. Ya. La ara illa khairan. Ya Rasulullah, Aisyah ini adalah istrimu. Dan aku tidak pernah melihat dia kecuali perempuan yang paling baik. Artinya jangan diceraikan. Jangan diceraikan gitu ya. Kenapa? Karena aku tidak pernah melihat Aisyah kecuali perempuan yang paling baik. Nggak mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik. Berarti Bapak Ibu Usama bin Zaid ini setuju nggak kalau Rasul bercerai dengan Aisyah? Tidak. Tapi apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya Rasulullah, lam yudikallahu alaihi. Inna nisa sawahu kathir. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Ya Rasulullah, kalau bahasa kita, jangan terus bersedih hati. Jangan terus menderita perasaan perempuan selain Aisyah itu banyak. Perempuan selain Aisyah itu banyak. Berarti Ali bin Abi Thalib memberikan saran kepada Rasul, Bapak Ibu berpisah atau tidak? Itu misalnya berpisah. Ya. Pertanyaannya, apakah Ali bin Abi Thalib tidak suka dengan Aisyah? Sampai mengatakan, An-nisa sawwahu kathir. Perempuan selain Aisyah itu banyak. Kamu jangan terus bersedih gitu. Kenapa, Bapak Ibu? Kenapa saya tanya apakah Ali bin Abi Thalib ini benci Aisyah? Karena ini dijadikan senjata oleh orang-orang Syiah untuk Bapak Ibu membangun citra buruk tentang Aisyah. Kan mereka mengatakan Aisyah zaniyah wahiyya finnar. Aisyah itu pezina dan dia akan di neraka. Itu kalimat orang-orang Syiah kepada Aisyah, Bapak Ibu. Wa'iyadzubillah. Ya. Itu kalimat orang-orang Syiah kepada istri Rasulullah SAW. Perempuan terbaik di muka bumi pernah dimiliki oleh umat ini. Bayangkan oleh Bapak Ibu sekalian apa kata Imam Az-Zuhri. Ilmu agama Aisyah kalau dibandingkan dengan semua perempuan di muka bumi ini, maka ilmu Aisyah akan lebih berat. Faktanya apa Bapak Ibu sekalian? Syariat yang kita saat ini sedang dijalankan, sepertiganya itu lahir dari Aisyah. Itu kata Imam Az-Zuhri. Bahkan kata Sofyan Ats-Tsauri, Bapak Ibu sekalian, kecerdasan Aisyah itu jauh melebihi istri-istri Nabi yang lain. Makanya istri-istri Nabi itu tugasnya adalah sebagai agen-agen Aisyah. Saking cerdasnya Aisyah itu ya. Tapi orang Syiah bilang apa? Aisyah zaniyah wahiyya finnar. Aisyah itu pezina dan dia akan masuk ke neraka. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib Bapak Ibu ini salah paham. Apakah Ali bin Abi Thalib itu tidak suka Aisyah? Bukan tidak suka Aisyah, tetapi tidak kuat melihat penderitaan hati Nabi. Digonjang-ganjing di Madinah, ditebar isu oleh orang-orang munafik, sampai betul-betul membuat konflik besar dalam rumah tangga Nabi yang akan berujung perceraian.
Kata Usama, ya Rasul jangan diceraikan. Kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak tega melihat penderitaanmu ya Rasulullah, dan perempuan selain Aisyah itu, ini Bapak Ibu ya, Masya Allah itu kasusnya. Dan apa kata Aisyah, Bapak Ibu yang kita salah pahami, ini la adzunnu ya annal buka falikul kabadi. Aku mengira tangisanku ini akan mematikanku itu. Itu sekalian ya, akan mematikanku itu. Karena Aisyah itu kan bakaitu lailati wa bakaitu nahari. Siang malam tidak bisa membendung air mata akibat sakit hati Bapak Ibu dengan konflik yang terjadi dengan Rasulullah SAW akibat gosip orang-orang munafik di Madinah bahwa Aisyah itu telah berselingkuh. Mari kita lihat Bapak Ibu. Apa kali kata Aisyah? Ini la adzunnu annal buka faliku kabadi. Aku mengira air mata ini, sakit ini akan membuat aku mati. Sebagian orang mengatakan Aisyah sedang minta kematian Bapak Ibu sekalian. Saking beratnya dengan musibah itu kan. Padahal Bapak Ibu, demi Allah, Aisyah radhiyallahu anha tidak meminta kematian. Beliau hanya mengatakan, inni la'adunnu annal buka falikul kabadi. Kalau bahasa kita apa Ustaz Dudi Mutakin ya? Aku mengira air mata ini akan menghancurkan hidupku. Itu bukan doa minta kematian itu. Ini Bapak Ibu coba cek di hadis riwayat Imam Bukhari ya, kan hadisnya panjang sekali itu. Disalahpahami oleh orang-orang ya itu Bapak Ibu oleh orang-orang yang tidak paham hadis atau orang-orang yang memiliki sensitif ya kepada Aisyah, terutama orang-orang Syiah kan, gitu ya. Ternyata Aisyah minta kematian kepada tidak. Kalimat itu hanya mengatakan betapa beratnya ujian yang dirasakan oleh Aisyah radhiyallahu anha sampai mengatakan bakaitu lailati bakaitu nahari inilah adzunnu anal buka faliku kabadi. Bukan minta kematian. Karena tidak boleh kita meminta kematian. Walaupun sesakit apapun hati ini, selelah apapun kita dengan sakit, kalaupun harus kita berdoa seperti itu, maka doanya ini. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairun li wa tawaffani idza kanatil wafatu. Ya Allah, hidupkan aku kalau kehidupan itu baik bagiku dan wafatkan aku kalau kematian itu baik bagiku. Ya. Nah, ini adalah anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh berdoa, ya Allah, api terus tekiat yang uwi. Tidak boleh. Api terus tekiat yang uwi kamanda sekali. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi terkait dengan doa-doa terlarang ya, yang sangat berkaitan beririsan dan akidah kita itu. Merindukan kematian, bentuk dari kedalaman iman, tetapi meminta kematian bentuk dari keputus asaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Selanjutnya Ustaz Ersad ya. Ini ada hadis lewat Imam An-Nasai dari Abu Hurairah ya, tentang larangan-larangan doa yang Nabi sampaikan kepada kita yang tidak boleh kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila salati. Rasul itu melaksanakan salat. Wa qumna ma'ahu. Kami pun berdiri untuk melaksanakan salat bersama Nabi. Faqala a'rabiyun fis shalah. Ada orang Arab yang berdoa dalam salat. Perhatikan Bapak dan Ibu. Ini ada a'rabiyun. Itu pasti Arab pedalaman ya. Arab pedalaman itu. Kalau Arabi itu Arab kota. Kalau A'rabiyun itu Arab pedalaman. Orang-orang pedalaman. Biasanya orang-orang pedalaman ini Ustaz Hasim ya, Gurunda Ustaz Dudi Mutakin, tercinta, itu pengetahuannya, adabnya, itu biasanya kurang. Contoh kasus adalah ketika Rasul bersama Anas bin Malik gitu ya, ketika jalan, tiba-tiba selendangnya itu dikenyang oleh A'rabiyun itu. Sampai Nabi itu memerah di lehernya. Apa kata orang ini? Wahai Muhammad, berikan kepadaku apa yang telah Tuhanmu berikan kepadamu. Majeg Bapak Ibu. Menta bari maksa itu apa ya bahasa kitanya? Menta bari maksa itu saat irsad apa ya? Dia majeg. Hai Muhammad, berikan kepadaku apa yang telah Tuhanmu berikan kepadamu.
Tapi sebelumnya dikenyang heula Bapak Ibu sampai Rasul tuh merah, sopan pisan gitu ya. Fadhahika alaihi. Nabi tersenyum kepadanya. Tuh indahnya Nabi Bapak Ibu sekalian. Nabi tersenyum kepadanya. Dan Nabi menyuruh Anas bin Malik untuk memberikan apa yang dia inginkan. Kira-kira Bapak Ibu lamun orang dikenyang heula terus dikomon kasar merek moal Bu. Paling kita bilang kamu tuh meminta cing sopan kan begitu. Fadhahika. Nabi itu tersenyum, Mbak. Nabi tidak marah dan Nabi menyuruh Anas bin Malik untuk memberikan kepada dia apa yang dia pinta itu. Karena gurunda tercinta Ustaduddin Mutakin, Nabi punya konsep ar-ruhama lil juhala. Harus penuh cinta kasih kepada orang-orang yang belum mengerti. Dan orang Arab, A'rabiyun, itu biasanya orang-orang yang belum mengerti. Ya, ini konsep ar-ruhama lil juhala. Harus penuh cinta kasih kepada orang-orang yang belum mengerti itu. Nah di sini orang Arab tuh, ketika Nabi sholat bersama para sahabat, ada A'rabiyun, orang Arab pedalaman, itu dalam sholat berdoa. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhimu ma'ana ahadan. Wa la tarhamu ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad. Dan jangan engkau berikan rahmat kepada yang lain. Tidak bisa dong sekali. Ini doa orang pedalaman Bapak Ibu ya. Ya Allah ampuni rahmati aku dan Muhammad dan jangan kau rahmati yang lain. Abdinya duaan gitu lah sekalian. Ini doa orang Arab. Falamma sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika habis salam qala lil a'rab. Nabi berkata kepada orang Arab ini, laqad tahazzarta wasi'an yuridu rahmatullah. Kenapa kamu itu menyempitkan apa yang diluaskan itu? Itu mendapatkan rahmat Allah itu. Ini Bapak Ibu sekalian. Lucu doanya. Ya Allah, berikan aku rahmat dan Muhammad. Mulai entong. Ini doanya sekalian. Ya. Mulai entong ya Allah. Gitu. Hanya aku dan Muhammad saja kalau rahmati. Nulain tekudu. Kemudian Nabi menegur, tapi menegur Nabi dengan bagus Bapak Ibu ya. Gitu. Nabi mengatakan, kenapa engkau menyempitkan apa yang telah Allah luaskan dari rahmatnya itu? Ini Bapak Ibu. Dalam hadis ini, para ulama memberikan dua penjelasan. Yang pertama, Ibu dan Bapak sekalian, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berdoa untuk tidak hanya kebaikan kita, tapi kebaikan bersama. Makanya kata para ulama, Ustaz Hashim, ketika kita berdoa kepada Allah, harus banyak menggunakan kalimat nahnu bukan ana. Kami bukan saya. Ya. Dan itu Allah contohkan di suratul Fatihah Bapak Ibu, ihdina siratal mustaqim. Hidayahi kami ke jalan yang lurus. Tidak hidayahi aku, tapi hidayahi kami. Dan itu pelajaran terbaik doa di dalam soal Fatihah. Ketika kita berdoa, tidak egois Bapak Ibu ya. Maksudnya tidak hanya untuk kita, tetapi orang-orang muslim, orang-orang beriman pun kita doakan bersama. Makanya gunakan kalimat nahnu, kami, bukan saya. Itu yang pertama kata para ulama. Dan kita mah gurunda ya, ke makai domir saya yang maksa di bawah sekalian. Ya. Ya Allah, jodohkan aku dengan dia. Kalau tidak berjodoh, jodohkan ya Allah. Terus saya maksa. Kalau berjodoh dengan orang lain, pisahkan ya Allah dan jodohkan dengan aku. Imannya egois yang maksa ya Bapak dan Ibu ya. Hendaklah menggunakan domir nahnu kami. Ya, kami itu. Dan yang kedua, dalam hadis ini para ulama mengatakan tidak boleh berdoa keburukan bagi yang lain. Ya. Tidak boleh berdoa. Kan ini orang ini bilang, ya Allah rahmati aku dan Muhammad. Nulai entong gitu. Dalam sholat itu. Dan ini menunjukkan kepada kita tidak boleh dilarang mendoakan keburukan bagi orang lain ya. Kecuali mungkin dalam kulut najilah dan lain seterusnya. Hatta di tanah suci saja, nah ini sudah dimutakin ya, Ustaz Gerunda, tidak boleh kita berdoa keburukan bagi yang lain. Di depan multajam, ya Allah inilah saatnya balas dendam. Nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena Nabi melarang ibu dan bapak sekalian. Kenapa Rasulullah melarang kita mendoakan keburukan bagi yang lain? Ini hadisnya. Riwayat Imam Muslim. Apa kata Rasulullah SAW?
Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah inda ra'sihi malakun muakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimisli. Bapak Ibu, salah satu doa yang akan diijabah itu adalah kita mendoakan orang lain yang dia tidak tahu, ya. Kita mendoakan orang lain yang dia tidak tahu, dan malaikat akan mengamini dan dia akan mengatakan walaka bimisli, dan bagimu seperti itu juga, kata malaikat. Jadi ketika kita mendoakan orang lain sama seperti mendoakan diri sendiri. Karena malaikat Allah akan mengatakan walaka bimisli, dan bagimu seperti itu juga. Berarti mendoakan keburukan bagi orang lain seperti mendoakan keburukan bagi diri sendiri itu. Nah, ini Bapak Ibu adab, bahkan larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa terkait dengan orang lain. Jangan sampai Bapak Ibu begitu ya. Ya Allah, berikan aku rizki. Tetangga entong ya Allah. Itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Mendoakan keburukan bagi saudara-saudara kita. Apalagi ketika Rasul mengatakan apapun yang kita pintakan untuk saudara kita seperti kita meminta untuk diri sendiri. Karena malaikat Allah akan mengamini dan mengatakan walaka bimisli, dan bagimu seperti itu juga itu. Ya, ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, ini ada pelajaran terbaik ya, Sadudi Mutakin, Masya Allah, dari syariat ini. Satu, jangan pernah menzolimi orang lain, karena kita akan tersakiti oleh doa-doanya. Itu Bapak Ibu. Jangan pernah menzalimi orang lain, karena kita akan tersakiti oleh doa-doanya. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, karena Rasul mengatakan ad-du'afa wal khaifuna fi kanfillahi azza wa jalla. Orang-orang dizalimi itu dipeluk Allah. Tidak ada sekat antara dia dan Allah. Tidak ada jarak antara dia dan Allah. Makanya Rasul mengatakan doa yang tidak akan ditolak itu diantaranya al-madlum, doa orang yang terzolimi. Maka siapapun yang menzolimi, dia sedang merencanakan kejatuhannya. Karena doa-doa orang yang sedang dizolimi itu mustajab Bapak Ibu. Tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini syarat pertama. Siapapun yang membangun kehidupan lewat kezoliman, maka dia sedang merencanakan kejatuhan. Karena orang-orang yang zolim, ketika melangitkan doa-doanya, tidak ada penghalang antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Sampai Nabi mengatakan dakwatun la turad. Ya, ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa yang madlum, yang terzolimi. Tapi yang terzolimi tidak boleh mendoakan keburukan. Kenapa? Karena malaikat akan mengamini walaka bimisli, dan bagimu seperti itu juga. Jadi Bapak Ibu, syarat ini balance ya, seimbang. Satu, kita tidak boleh menzalimi orang, dan yang menzalimi tidak boleh mendoakan keburukan kepada yang zalimnya. Ini syarat sangat indah sekali. Ya, Masya Allah. Dan kita mau datang ke tanah suci, Sadudi Mutakin ya, depan multajam. Ya Allah, balaslah sakit hatiku. Inilah saatnya balas dendam. Kan gitu. Oh ya, itu bila itu. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Apa kata Imam An-Nawawi? Wa kana ba'du salaf idza arada an yad'u li nafsihi yad'u li akhihi al-muslim bitilka da'wah li'annaha tustajab wa yahsulu lahu mithlaha. Kata Imam Nawawi, Bapak Ibu, salafus salih kalau menginginkan sesuatu untuk dirinya, dia pintakan untuk saudaranya. Karena doa itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Salafus saleh kalau menginginkan sesuatu untuk dirinya, maka dia akan pintakan kepada Allah untuk saudaranya. Karena dia paham doa kita untuk saudara kita itu akan dijabah oleh Allah, dan kata malaikat, dan bagimu seperti itu juga. Jadi Bapak Ibu misalnya ada yang belum menikah ya,
Bukan salah Bapak Ibu. Kalau ada yang di antara kita yang belum menikah misalnya, doanya adalah ya Allah nikahkanlah saudara-saudaraku. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Ini kebiasaan salafus saleh. Ada orang yang pengen punya mobil, Pak. Dia doanya bukan ya Allah Pajero, ya Allah bukan begitu itu. Pajero ya Allah bukan begitu. Tapi ya Allah berikan kepada saudara-saudara saya Pajero. Nah, begitu. Kenapa? Dia doakan yang lain, kan dia paham. Mendoakan kepada yang lain akan diijabah dan kata malaikat dan bagimu seperti itu juga. Jadi itu Bapak Ibu mendoakan kepada orang lain cara terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita pintakan dan itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika Bapak itu minta Pajero, ya Allah Pajero jangan. Ya Allah berikan kepada ustadz saya ya begitu ya. Kepada pembimbing saya, kepada ini saya adalah Pajero gitu. Kan ada Ustadz Hasim, Allahumma Pajero. Apa ada doa begitu ya? Naudzubillah. Nah, ini kebiasaan orang-orang salaf. Ketika berdoa untuk dirinya, maka dia hanya berdoa untuk saudaranya. Begitu ya. Masya Allah. Baik. Kita lanjut Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke bab fikih sedikit ya, terkait dengan larangan berdoa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pertama di hadis Imam Bukhari dan Muslim, Nabi itu menegur para sahabat yang berdoa keras di masjid. Sampai-sampai Nabi itu marah ya dan menegur para sahabat yang berdoa di masjid dengan suara yang keras. Apa kata Nabi? Ya Yuhannas, irba'u ala anfusikum, irba'u ala anfusikum. Pelankan, pelankan, rendahkan suaramu. Itu kata Rasulullah Bapak Ibu. Ini menunjukkan apa? Larangan berdoa keras. Gitu. Sampai Nabi itu marah dan mengatakan irba'u ala anfusikum. Pelankan suaramu. Kenapa? Innakum laisa tad'una as-summa wala ghaiban. Innakum tad'una sami'an qariba kata Nabi. Pelankan suaramu karena kamu tidak berdoa kepada yang jauh dan tidak mendengar. Kamu itu sedang berdoa kepada Allah yang dekat dan maha mendengar. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Dan saya, Ustadz Hasim, Ustadz Dudi Mutakul, Ustadz Ersad, pernah ditegur Pak di Madinah oleh seorang syekh. Ketika saya mimpin sa'i, itu dengan suara yang agak kencang, Pak. Ya, karena ketika ramai Bapak Ibu, karena kan orang kalau Bapak Ibu lihat ketika sa'i ya, orang Indonesia itu tidak hanya kencang, karena dinyanyikan itu. Kadang yang disampaikan bukan doa, hubul waton minal iman, di lagu gitu ya. Ketika sa'i itu, saya dibilang apa sama syekh ini? Eh, Caramu itu qalil adab, tidak beretika kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal saya itu Bapak Ibu kenapa saya dikeraskan? Itu agar jamaah yang lain mendengar dan mengikuti gitu ya. Tetapi itu juga ditegur oleh salah satu ulama di Madinah itu. Karena memang berdoa itu harus tadoruan wa khufyatan, merendah diri suara pelan gitu ya, bukan keras. Bahkan coba Bapak Ibu lihat di hadis ini. Bapak Ibu kan lihat di sini Bapak Ibu sekalian. Fangduris saja minad du'a fastanibhu ya. Bapak Ibu, fangduris saja minad du'a fastanibhu. Jadi perhatikan saja. Saja itu ketika kita berdoa, Bapak Ibu, itu disajakan. Jauhi itu. Kata Nabi, fa inni ahidtu Rasulullah kata seorang sahabat wa ashabahu la yaf'aluna illa dalika yakni la yaf'aluna illa dalika istinab ya. Istinab itu menyajakan doa. Dibikin puisi dan dibikin sajak. Nabi itu melarang. Bahkan kata ahlul ilmi, orang yang mensajakan dan memuitiskan ilmu itu kebiasaan para dukun dan lain sebagainya. Dia tidak boleh. Duhai Allah. Nah itu tuh nggak boleh sekali. Itu namanya adalah sajak Bapak Ibu sekalian ya. Itu hindari. Jadi keras Bapak Ibu ya. Disajakan, dipuisikan, apalagi dipakai musik. Duhai Allah. Nah itu kan itu sajak apa namanya ya. Ya. Jika engkau tidak mengampuni aku, gitu. Itu tidak boleh dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan apa kata Ibnu Taimiyah? Laqad kanal muslimun yastahuna fid du'a ma yasma'u lahum sawta ayyuma kanat illa hamsan bainahum wa baina rabbihim. Jadi kata
Ibnu Taimiyah rahimahullah, Bapak Ibu, orang muslim itu bersungguh-sungguh ketika berdoa sampai tidak ada yang mendengar, ya, kecuali hanya bisikan dia dan Allah saja itu. Itu salah satu kesungguh-sungguhan seorang ketika berdoa. Sampai tidak ada yang mendengar doanya, karena doa itu hanya bisikan-bisikan antara dia dan Allah saja. Ini kata Ibnu Taimiyah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Kita maunya dikeraskan, ya disajakan, Bapak Ibu. Dan pakai musik gitu. Itu tidak diperkenankan di dalam kaidah dalam syariat, Bapak Ibu ya. Ini berkaitan tidak akidah tapi ke fikih, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, begitu. Baik, kita lanjutkan Ibu dan Bapak dirahmati Allah sedikit lagi. Nah, ini Bapak Ibu yang paling penting di sini, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat di surat At-Taubah ayat 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Karena saya sering Ustadz Hasim, gurunda tercinta Ustadz Dudi, Ustadz Ersad, untuk dipinta doa bagi keluarga jamaah yang itu non muslim. Ustadz pang doakan, Ustadz pang doakan, minta minta Ustadz pang doakan, minta maaf. Ustadz tolong minta apa? Pang doakan supaya Allah memaafkan dosanya kepada keluarganya yang non muslim. Saya sering mendapatkan pengalaman seperti ini. Padahal jelas-jelas Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis dalam surat ini mengatakan, maka nalin nabi walladzina amanu, ya. Tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang beriman ayastaghfiru lil musyrikin, memintakan ampun kepada orang-orang musyrik walau kanu ulil kurba, ya. Walaupun mereka itu adalah keluarga, kerabat dan lain sebagainya. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Karena mereka sudah ditetapkan menjadi penghuni neraka. Ustadz pangdoakeun, mudah-mudahan keluarga abdi diampuni dosanya ku Allah. Pak itu non muslim. Jadi Bapak Ibu bolehnya kita mendoakan ampunan bagi non muslim ketika sudah meninggal? Tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Walaupun itu kata Allah ulil kurba, saudara kita, kerabat kita. Gitu. Ini kenapa saya sampaikan? Karena ini pengalaman ketika berinteraksi dengan jamaah Ustaz Dudi Mutakin, mohon maaf itu. Ustaz pada ijabah sok pang doakeun, mudah Allah mengampuni dosanya. Saya suka dipaksa begitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah sangat jelas sekali ya. Tidak boleh nabi dan orang-orang beriman itu memintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu, apa yang harus kita doakan kepada non muslim yang meninggal? Apa Bapak Ibu doanya? Saya mendapatkan jawaban Bapak Ibu dari Dr. Amr Khalid. Doakanlah saudaranya, keluarganya yang masih hidup agar mereka mendapatkan hidayah itu. Ya. Jadi doa terbaik kepada non-muslim yang sudah meninggal adalah doakan keluarganya yang masih hidup agar mendapatkan hidayah. Dan itu dilakukan oleh Ummu Salamah kepada Utsman bin Tolhah, Bapak Ibu. Ya. Yang beberapa tahun setelah itu Utsman bin Tolhah itu masuk Islam dengan doa dari Ummu Salamah. Jadi Bapak Ibu, Ummu Salamah ini mau hijrah dari Mekah ke Madinah, Ustaz Hashim, itu suaminya terlebih dahulu sudah hijrah setahun yang lalu. Sementara Ummu Salamah ini tidak bisa hijrah karena dia dikeram oleh keluarganya di Mekah, Pak. Dikeram ya. What the meaning of keram? Dilarang itu oleh keluarganya. Baru setahun kemudian Ummu Salamah itu menyusul suaminya hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi sendirian, terlihat oleh Utsman bin Tolhah itu, yang masih musyrik ketika itu. Dan kata Utsman bin Tolhah, aku tidak tega kalau melihat seorang perempuan berjalan jauh sendirian dari Mekah ke Madinah. Maka dia menyediakan untanya untuk ditunggangi Ummu Salamah, dan Utsman itu adalah seorang pemandu jalan dari Mekah ke Madinah, tidak ada obrolan dan lain sebagainya. Ketika sudah sampai ke Madinah, kata Utsman, suamimu ada di sana, silakan temui, dan dia pulang lagi ke Madinah.
Padahal dia itu kedudukannya ketika itu masih seorang musyrik. Tapi mengantarkan Ummu Salamah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan doa terbaik yang disampaikan oleh Ummu Salamah adalah mudah-mudahan Allah memberikan mensyukuri kebaikan Ummu Salamah ini dengan memberikan hidayah itu. Ya. Nah ini Bapak Ibu anjuran dari para ulama terkait dengan boleh tidak untuk mendoakan orang-orang musyrik yang sudah meninggal dengan doa ampunan. Maka ternyata larangan Al-Quran tidak boleh. Yang harus kita doakan adalah keluarganya yang masih hidup untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling ramai Bapak Ibu sekalian. Fatir ayat 14. Ini paling sensitif Ustadz Ersyad. Karena kan di media itu Bapak Ibu sekalian begitu viral sekali. Kalau Anda ingin 40 hajat Anda Allah kabulkan, seringlah berziarah ke makam-makam dan berdoa di sana. Ini bukan hadis, tapi ini begitu viral. Maka siapapun yang sering berkunjung ke kuburan-kuburan, dia sedang melewati taman di antara taman-taman surga yang 40 hajatnya akan Allah kabulkan itu ketika berdoa di kuburan. Padahal apa kata Allah Subhanahu wa taala? In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamah yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'ukum mithla khabir. Jika kamu menyeru mereka, mereka tidak akan mendengar seruanmu. Dan sekiranya mereka mendengar, mereka juga tidak akan memperkenankan permintaanmu. Dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu seperti yang diberikan Allah yang Maha Teliti. Artinya tidak boleh berdoa di kuburan atas orang yang sudah meninggal. Tidak boleh itu. Mereka kata Allah, mereka tidak akan mendengar. Kalaupun mendengar, mereka tidak akan bisa mengabulkan. Dan kelak di hari kiamat, mereka akan mengingkari itu. Mereka akan mengingkari dengan kemusyrikanmu itu. Bapak Ibu, kalau kita ziarah ke kuburan, bukan minta doa, tapi doakan. Ya kan? Sampai Bapak Ibu mohon izin, kenapa saya sampaikan ayat ini? Karena banyak jamaah kita yang sudah Bapak Ibu terpengaruh ya. Oh ternyata kalau kita berdoa di kuburan itu, maka puluhan kebutuhan kita kan Allah kabulkan itu. Dan ini Bapak Ibu terus dimasifkan, dipiralkan ya, digemborkan. Dan ini Bapak Ibu tidak hanya larangan di dalam, tapi ini sudah berbau kemusyrikan. Karena orang yang mendengar, orang yang meninggal, dia tidak mendengar. Kalaupun mendengar kata Allah tidak akan bisa mengabulkan dan dia akan mengingkari kita kelak di hari kiamat. Kan dulu ya Gurunda Ustadz Mutakin, saya dapat informasi dari para orang tua kita ya. Kalau banyak orang yang pengen dapat nomor gitu, nomor apa gitu Pak, sampai tidur di kuburan. Entah nomor HP atau dapat nomor rekening gitu ya. Meminta di kuburan. Bagi kita yang sudah bagus akidahnya Pak, ini adalah sebuah kemusyrikan. Tapi demi Allah, banyak ratusan ribu umat Islam yang masih meyakini hal ini. Kenapa? Karena tanda kutip ulama-ulamanya terus menganjurkan mereka untuk datang ke kuburan untuk meminta agar Allah mengabulkan doa-doanya. Wah ya billah. Makanya ibu dan bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, kita boleh Pak meminta kepada Allah menggunakan media yang disebut dengan tawasul. Ya. Tapi tawasul yang dibolehkan dalam syariat kita cuma tiga. Yang pertama, Bapak Ibu boleh meminta media satu kepada orang yang soleh yang masih hidup. Boleh kita bertawasul itu. Pangdoakeun abdi itu boleh kepada orang soleh yang masih hidup. Sebagaimana Rasul pernah minta doa kepada Umar bin Khattab. Ini Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Bapak Ibu, boleh kita bertawasul kepada Asmaul Husna, nama-nama Allah. Karena Allah mengatakan di Al-Quran, walillahi asma'ul husna, fad'uhu biha. Kan kata Allah begitu. Allah memiliki asma'ul husna, maka berdoalah menggunakan nama-nama itu. Dan terakhir, boleh bertawasul kepada apa tadi Bapak, orang soleh yang masih hidup ya. Kalau sudah meninggal tidak boleh. Dan yang ketiga, bertawasul dengan amal soleh.
Mudah-mudahan sedekah ini bisa menyembuhkan penyakit ibu saya. Itu dibolehkan Bapak Ibu di dalam syariat kita. Selain itu tidak boleh. Ya. Maka hati-hati Bapak Ibu dengan jargon-jargon, slogan-slogan dan apa namanya anjuran-anjuran untuk menziarahi ke kuburan hanya untuk minta doa agar doa-doa kita dikabulkan. Rasulullah menganjurkan kita berziarah untuk ingat kematian dan mendoakan orang yang sudah meninggal. Hanya itu saja ya yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali. Duh, waktunya ya. Dan terakhir Bapak Ibu ya, karena saya tidak akan bahas karena waktu. Jadi ini ada Abdullah bin Mughaffal yang mendengar anaknya berdoa dengan doa yang sangat detail. Ya Allah, berikan aku istana yang warna putih. Ada misalnya ada kuda yang ada bisa wah itu Bapak Ibu ya, yang terbang itu berlebihan. Makanya Rasulullah SAW ketika kita berdoa kepada Allah harus jamil kalim, tidak boleh detail dan tidak boleh berlebihan. Satu, di hadis ini tidak boleh berlebihan, Bapak Ibu. Minta istana putih di atas awan, yang ada kuda terbang, sebagainya. Tidak boleh, Bapak Ibu. Nabi menganjurkan kalau berdoa kepada mintalah surga, ya. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Mintalah surga dan tidak boleh detail. Ya Allah, berikan aku jodoh. Kalau bisa lulusan Unpad, fakultas ekonomi semester sekian. Karena itu detail. Nabi menganjurkan kepada kita ketika berdoa jamil kalim yang ringkas Pak, tetapi mencakup sama kebutuhan kita. Apa itu? Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Mintalah surga. Mintalah surga itu. Nah, kenapa? Karena surga adalah paling terbaik yang harus kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis riwayat Imam Muslim, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Ketika Anda minta kepada Allah, maka mintalah surga firdaus. Kan khawatir selama ini kita banyak minta dunia, Bapak Ibu sekalian. Rasul mengajarkan kita untuk minta banyak akhirat, bukan dunia. Ini dulu mungkin Ustaz Ersad, mohon izin, karena waktu sangat tidak memadai. Saya percepat, tapi mudah-mudahan hadis-hadis ini bisa menjelaskan kepada kita tentang aturan-aturan kita dalam berdoa kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم